Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan lidawil qulubi wal abasar wa tafsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mukhtar Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi khairil bashar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mahsyar. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-mu'jizatil akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asar. Kullu ibni Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun fa ya ibadar rahman usikum wa nafsi bitaqwallah. Jamaah subuh yang insyaallah senantiasa diberikan sihah, inayah dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia, nikmat yang berlimpah. Wabil khusus nikmat iman dan Islam secara kafah. Semoga Allah senantiasa turunkan rahmah. Allah berikan rizki yang berlimpah halalan thayyibah. Dan Allah jaga hidayah sehingga kita insyaallah pada akhirnya sebagaimana yang tadi diantarkan oleh imam kita Al-Fajr, itu kalau kita maknanya, kalau imam Masjidil Haram itu sambil menangis itu. Maknanya artinya dalam. Itulah harapan kita menjadi insan yang husnul khotimah. Dan mudah-mudahan insya Allah karunian kita menjadi ahlul jannah. Bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah, yang insya Allah mudah-mudahan dengan sholawat menjadi wasilah dan sarana mahabbah, dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaah di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, biasa kita dului, kita mulai dengan pantun. Belum. Buah alpukat, buah kedondong, belinya di Mpok Tiroh. Kalau kita pernah maksiat, tobat dong, mumpung ini bulan maghfirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada baiknya kita renungkan apa yang menjadi syair atau syair dari Abu Nuwas yang kita kenal dengan Abu Nawas. Kalau di kita familiarnya Abu Nawas, itu kan kita kenal dengan cerdik cendikia, orangnya lucu, pandai, bijaksana, kira-kira gitu. Tapi sesungguhnya di sisi lain Abu Nuwas itu adalah seorang sufi yang dalam syair-syairnya itu beliau berdialog kepada Allah. Doa negosiasilah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sering dengar dulu waktu kita kecil menjadi puji-pujian mengiringi sebelum iqomah dalam sholat-sholat fardu kita. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, kami memang bukan ahli surgamu, ahli firdausmu. Wala aqwalan naril jahimi. Tetapi saya nggak kuat kalau untuk masuk neraka jahanammu. Di sisi lain ada sebuah pengakuan, kita kalau mengambil pembelajaran dari Abu Nuwas itu, apakah sudah layak, sudah pantas kita memasuki surga Allah? Selagi kita menjadi hamba-hamba Allah yang belum kafah, masih banyak kemaksiatan yang kita sengaja atau tidak sengaja. Tapi sadar betul kita, yakin betul kita bahwa kita nggak akan kuat kalau Allah takdirkan kita, Allah kemudian masukkan kita ke dalam neraka jahanamnya. Wahabli taubata wafir dunubi. Kalau engkau tidak berikan kami taubat dan engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, maka solusinya, konklusinya itu
tiada lain tiada bukan kita mengharapkan surga malu, dimasukkan neraka enggak kuat, ya satu minta ampunan kepada Allah dan Allah ampuni dosa-dosanya. Fa inna taghfir dzambil adimi, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa kami. Serahkan dulu, pasrahkan dulu, dan yakinkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Dzunubi mislu adatir rimali, dosa-dosaku ya Allah sebagaimana pasir dalam lautan. Itu kejujuran Abu Nuwas, seorang sufi, apalagi kita. Maka Abu Nuwas itu mengajarkan kepada kita. Ini kan etapa kedua, maghfirah Allah. Maka harus dimulai dengan muhasabah kita, harus dimulai dengan kejujuran kita, harus dimulai dengan refleksi kita. Sebagaimana Allah juga sering sampaikan dan diingatkan oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat. Maka sebaiknya kita seluruhnya, nafsun itu masing-masing di antara kita mengevaluasi, mengoreksi, melihat apa yang sudah kita kerjakan. Abu Nuwas begitu, dunubi mislu adatir rimali, dosa-dosaku ya Allah sebagaimana pasir di lautan. Wahabli taubatan ya dal jalali, kalau engkau tidak berikan taubat ya dal jalali waidat yang maha agung, maha luhur. Jadi kehambaannya diletakkan. Jangan mengintervensi Allah, memohon kepada Allah dengan meletakkan kehambaan kita dan mengagungkan Allah dengan segala asma-asma Allah yang maha agung, maha luhur. Wa umrina kisun fi kulli yaumin, umur-umurku ya Allah tiap hari akan berkurang. Kita sadar setiap saat semakin kita melaksanakan, menjalankan yang Allah takdirkan usia untuk kita, itu secara sadar kita sudah mulai berkurang umur-umur yang Allah karuniakan. Wa umrina kisun fi kulli yaumin, umur-umurku akan semakin berkurang setiap hari ya Allah. Dunubi zaidun kaifahtimali, sementara dosa-dosaku itu selalu bertambah, terus bagaimana kami bisa menanggung itu ya Allah? Masih panjang sebenarnya syair-syair Abu Nuwas. Nah oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, coba bayangkan kalau kita baca syair ini bukan hanya sekedar untuk puji-pujian, tapi artinya kita renungkan begitu dalam, begitu kita diajak untuk merefleksikan diri kita. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, di etapa kedua ini memang harus semakin memperbanyak kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Momentum inilah sesungguhnya kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, bisa menyampaikan wikoyah kita kepada Allah untuk mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan maghfirah Allah turun kepada kita. Bukan hanya pada saat hari-hari kita dari awal yang penuh rahmah, tapi mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang mutakin, bukan sekedar memperbaiki perilaku kita, tapi Allah karuniakan kita menjadi hamba-hamba Allah yang fitrah, yang sudah diampuni segala kealpaan dan kemaksiatan kita. Karena Rasulullah menyampaikan hulubni Adam khata'un, setiap anak Adam pasti salah. Laisal mu'min, bukanlah seorang yang beriman itu yang tidak pernah hilaf, tidak pernah salah, tidak pernah maksiat. Tapi kalau dia salah, dia maksiat, maka faraja ilallah tubu taubatan nasuha, dia segera kembali kepada Allah dan melaksanakan taubat dengan taubatan nasuha. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan pada akhirnya biasa sebagai penutup dan quote pada hari ini adalah, kalau diri ini sakit bisa jadi ikhtiar kita dengan obat. Tapi kalau jiwa dan hati ini yang sakit, maka keniscayaan kita untuk tobat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantunnya depan, kuatnya belakang.